Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Machine Learning akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Perbandingan Model Algoritma Multiple Linear Regression dan Multivariate Logistic Regression terhadap dataset Student Performance. Adapun anggota kelompok kami terdiri atas 4 orang. Yang pertama adalah Ahmad Bosan Mansur, yang kedua adalah Awang Bulan Nugrawan saya sendiri, yang ketiga ada Iksan Takwa, dan yang terakhir adalah Ikhlasul Mufti Fakih. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah tentang eksplorasi data atau dataset yang digunakan pada proses machine learning yang akan dilanjutkan sebentar. Nah, untuk eksplorasi data, dataset ini berisikan tentang prestasi siswa di pendidikan menengah pada 2 sekolah di negara Portugis atau Portugal. Atribut data meliputi nilai siswa, demografi, fitur terkait sosial dan sekolah yang dikumpulkan dengan menggunakan laporan sekolah dan kuesioner. Dua dataset ini disediakan mengenai kinerja dalam 2 mata pelajaran yang berbeda, matematika yang disingkat MAT dan bahasa Portugis yang disingkat POR. Jadi pada dataset ini terdiri atas 2 file CSV, file matematika dan file bahasa Portugis. Selanjutnya, 2 set data dimodelkan ke dalam klasifikasi dan regresi biner atau 5 tingkat. Adapun sumber atau referensi dari data student performance ini kami dapatkan dari UCI. Selanjutnya, daftar atribut untuk kedua dataset student math untuk pelajaran matematika, sedangkan student por.csv untuk pelajaran bahasa Portugis. Pada kedua dataset ini memiliki feature yang sama, yaitu sebanyak 33. Yang dimana dalam ke-33 feature tersebut terdiri atas 15 atribut numerik, 8 biner, dan sisanya adalah objek. Nah, ke-33 feature ini seperti school yang berisikan unit GP yang artinya adalah Gabriel Pereira atau MS, Mosinho da Silva, sex, egg-nya di sini memiliki batas dari 15 sampai 22 dan seterusnya. Dan adapun 3 atribut terakhir yaitu G1, G2, G3 adalah atribut yang memiliki nilai terkait dengan mata pelajaran. G1, G2 sini adalah atribut independen, sedangkan G3 adalah atribut dependen. Selanjutnya untuk proses preprocessing akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelum melakukan preprocessing akan dilakukan import modul. Nah, di sini ada modul yang diimpor ada Pandas, NumPy, Seaborn, dan juga Pyplot untuk melakukan preprocessing. Kemudian untuk evaluasi akurasi kita menggunakan metrik dari sklearn. Kemudian untuk modeling di sini menggunakan library model selection, linear model, dan RFA dari fitur selection pada modul sklearn. Kemudian, nah di sini kita akan mendownload dataset dari Google Drive untuk dipindahkan ke direktori lokal. Nah di sini menggunakan modul OS dan URL lib.request. Di sini setelah di-download maka diimpor menggunakan atau di-read menggunakan function dari Pandas, yaitu pandas.read.csv dengan parameter yaitu directory filenya. Nah, karena di sini datasetnya menggunakan separator titik koma, maka didefinisikan pada parameternya yaitu dengan menggunakan parameter sep sama dengan titik koma. Selanjutnya setelah dataset untuk untuk mata pelajaran matematika selanjutnya yaitu untuk dataset mata pelajaran bahasa Portugis. Nah, dilakukan dengan cara yang sama, kemudian ditampilkan beberapa nilainya. Lalu setelah diimpor kedua datasetnya, kemudian dilakukan penggabungan antara dataset mata pelajaran matematika dan mata pelajaran bahasa Portugis menggunakan fungsi concat pada Pandas dengan parameter kedua dataset sebelumnya. Selanjutnya di sini kita akan melihat data statistik yaitu menggunakan function describe. Di sini ada count, mean, STD, standar deviasi, minimal, kuartal 1, median, dan kuartal ketiga, dan juga max-nya.
Kemudian kita akan melihat apakah datasetnya memiliki nilai yang memiliki salah satu baris yang tidak memiliki nilai atau nul. Nah, di sini kita menggunakan ISNA juga dari Pandas. Nah, untuk menghitung hasilnya kita menggunakan function sum. Selanjutnya encoding. Nah, pada encoding kita akan mengubah unique atau nilai dari datanya menjadi berupa angka atau number. Di sini misalnya untuk GP dari fitur school kita ubah menjadi 1, kemudian MS kita ubah menjadi 2. Nah, sama halnya dengan sex. M atau male diubah jadi 1 dan female diubah menjadi 2. Begitu seterusnya untuk fitur-fitur lainnya. Jadi dilakukan perubahan ke tipe data numerik. Kemudian ditampilkan hasil perubahannya atau hasil encodingnya. Nah, di sini setiap kolom sudah memiliki nilai yang unik berupa numerik. Selanjutnya pengecekan korelasi setiap fitur akan dilanjutkan oleh Ikhlasul Muftifaki. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pengecekan setiap fitur akan saya lanjutkan. Nah, mengapa di sini kita harus melakukan pengecekan korelasi setiap fitur agar nantinya hasil model yang kita buat tidak mengalami overfitting atau apa yang dimaksud dengan overfitting? Jadi misalnya jika kita lakukan prediksi terhadap data tes yang sekarang, maka hasilnya akan bagus. Tapi jika kita melakukan dengan model yang sama di dataset luar yang bernilai mungkin jumlahnya besar, nah nanti hasilnya itu hasil prediksinya akan kurang. Nah, itulah mengapa kita akan melakukan pengecekan korelasi setiap fitur terlebih dahulu agar melihat fitur manakah yang berpengaruh terhadap label tersebut. Nah, untuk pengecekan korelasi terhadap setiap fitur kita dapat menggunakan fungsi .core. Nah, di sini kita akan melihat korelasi terhadap fitur G3 karena G3 lah yang akan menjadi target terhadap dataset ini. Karena G3 adalah nilai akhir dari nilai dari student performance. Nah, di sini jika kita lihat kita bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama kita menggunakan heat map. Nah, di sini kita menggunakan matrix correlation. Nah, di sini nilai yang paling bagus itu jika dia mendekati nilai 1 atau min 1. Nah, di sini kita menggunakan heat map. Heat map menampilkan nilai dalam korelasi matriks dengan representasi warna berdasarkan nilainya. Nah, dalam kasus ini heat map menampilkan nilai 1, maka dia akan semakin cerah, sedangkan mendekati min 1 dia akan semakin gelap. Nah, di sini kita lihat di hasilnya bahwa G3 itu akan yang paling mendekati dengan 1 atau min 1 yaitu hanya G1 dan G2, yaitu 0,81 untuk G1 dan 0,91 untuk G2. Sisanya tidak mendekati nilai 1 atau min 1. Seperti yang kita lihat misalnya di failures, di sini nilainya min 0,38. Itu sangat jauh dari min 1 ataupun 1. Nah, adapun cara lainnya yaitu kita melakukan perankingan terhadap korelasi-korelasi tersebut. Nah, kita bisa di sini menggunakan sort values untuk mengurutkan korelasi mana yang memiliki korelasi paling tinggi. Nah, untuk mengurutkan atribut berdasarkan nilai korelasinya, maka nilai-nilai korelatif matriks tersebut harus dimutlakkan terlebih dahulu. Setelah itu atribut diurutkan berdasarkan nilainya menggunakan fungsi sort values dari Pandas series. Berikut hasil pengurutannya. Di sini terlihat bahwa G2 memiliki nilai 0,91 sedangkan G1 0,8. Nah, sedangkan untuk selanjutnya yang kayak failures, medo, study time dan lainnya itu langsung rendah sekali di bawah 0,5.
Misalnya failure di sini 0,38. Nah, selanjutnya ini kita juga bisa melihat berdasarkan plotnya bahwa semakin rapat berarti bahwa korelasinya bagus. Sedangkan jika plotnya semakin lebar maka korelasinya itu tidak bagus. Nah, jika kita lihat sini G1 dan G2 sini memiliki plot yang rapat, bahwa berarti korelasinya ini bagus. Nah, selanjutnya setelah sebuah korelasi telah dilihat bagaimana korelasi fitur tersebut, kita akan mengambil menyimpan data fitur-fitur tersebut ke dalam df merge drop. Di sini df merge drop di sini yang akan menyimpan fitur-fitur yang telah dicek korelasinya. Di sini kita akan menyimpan G1, G2 dan G3. Nah, jika kita lihat di kolom dari df.merge sini, df merge drop, dia hanya menyimpan G1, G2 dan G3. Nah, selanjutnya setelah kita langkah selanjutnya itu kita akan melihat apakah terdapat outlier di dataset tersebut. Nah, jika outlier itu adalah data yang melenceng jauh dari median dataset atau nilai tengahnya. Nah, jika kita lihat di dataset di sini, misalnya di sini G1, di sini hanya satu nilai outlier, yang dimana ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena sini adalah nilainya 0 atau hasilnya tidak begitu jauh dari nilai tengahnya, karena di sini nilainya itu dari 0 sampai 20. Dimana di sini yang outliernya hanya satu. Kemudian jika dilihat di sini berdasarkan G1 dan G2, di sini juga terlihat bahwa tidak ada outlier yang begitu jauh. Nah, di sini jika di G2 dia tidak ada, cuman di G1 ini ada satu nilai yang nilainya 0. Artinya nilai G1-nya dia adalah 0. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pengecekan outlier di sini, karena tidak ada outlier yang terlalu berpengaruh, maka kita tidak perlu mengatasi outliernya. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan pembagian set menjadi X dan Y atau nilai dependen dan independen. Nah, di sini X berfungsi sebagai nilai independen atau variabel bebas, sedangkan Y adalah variabel dependen atau variabel terikat. Nah, di sini yang X ini akan menyimpan G1 dan G2 karena dia akan berpengaruh terhadap G3, sedangkan G3 adalah nilai dependen yang dia terikat terhadap G1 dan G2. Yang dimana G3 ini juga akan menjadi target dari hasil akhir pemodelan kita. Nah, di sini jika kita lihat X di sana G1 dan G2. Nilainya sini Y. Nah, selanjutnya setelah kita membagi nilai X dan Y, kita akan melakukan split terhadap dataset tersebut untuk dibagi menjadi data train dan data testnya dengan cara kita menggunakan MS train test split nilai X dan Y-nya. Di sini dengan ukuran 0,2 atau 20%. Nah, selanjutnya pembuatan modelnya. Nah, di sini kita menggunakan dua model, yaitu multiple linear regression dan multivariate logistic regression. Nah, untuk multiple linear regression regresi linear berganda digunakan untuk mengestimasikan hubungan antara dua atau lebih independen variabel dan satu dependen variabel. Nah, regresi linear berganda biasanya digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua atau lebih independen variabel dan satu dependen variabel. Misalkan bagaimana tingkat curah hujan, suhu, dan jumlah pupuk yang ditambahkan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kedua yaitu memprediksi nilai dari dependen variabel saat independen variabel mempunyai nilai yang diketahui. Misalkan untuk memprediksi hasil tanaman dengan tingkat curah hujan, suhu, dan menambahkan pupuk dalam jumlah tertentu. Untuk melakukan prediksi menggunakan metode linear regression akan digunakan fungsi dari scikit-learn linear model. Nah, di sini kita memakai linear regression dari scikit-learn. Di sini kita simpan di model 1. Nah, kemudian kita feed ke model 1-nya, yaitu X train dan Y train-nya. Kemudian di sini
titik potong atau intercept dalam model regresi mewakili nilai rata-rata dari variabel respon ketika semua variabel prediktor dalam model sama dengan nol. Kode yang ini memiliki nilai titik potong yaitu di min 1,29 sekian sekian. Nah, hasilnya itu slope. Slope adalah koefisien regresi untuk variabel x. Dalam konsep statistika, slope merupakan suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar kontribusi sumbangan yang diberikan suatu variabel x terhadap variabel y. Nilai slope dapat pula diartikan sebagai rata-rata pertambahan atau pengurangan yang terjadi pada variabel y untuk setiap peningkatan satu satuan variabel. Nah, di sini nilai slope-nya itu 0,15 sama 0,9. Nah, selanjutnya kita akan membuat prediksinya berdasarkan model satu tadi, yaitu YPredict berdasarkan X-test-nya. Misalnya untuk multivariate regression akan dilanjutkan oleh saudara Fauzan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan ke bagian model kedua, yaitu adalah multivariate logistic regression. Jadi multivariate logistic regression itu adalah regresi logistik untuk khusus ke sebuah dataset yang memiliki lebih dari satu variabel bebas. Jadi definisi dari regresi logistik itu sendiri itu merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencari hubungan variabel respon yang bersifat skala nominal atau ordinal dengan dua kategori atau mempunyai skala nominal atau ordinal dengan lebih dua kategori atau satu atau lebih variabel itu dependent atau variabel prediktor. Kemudian juga memiliki variabel respon yang bersifat kontinu atau kategorik. Nah, ini regresi logistik juga bisa disebut sebagai hubungan antara regresi logit dan regresi probit. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh teman kita sebelumnya, jadi untuk melakukan prediksi menggunakan model multivariate logistic regression, kita juga akan menggunakan fungsi dari modul scikit-learn. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita akan menampung modelnya logistic regression. Yang kita lihat sini LM itu adalah inisialisasi dari linear model, kemudian kita mengambil fungsi logistic regression dari linear model, kemudian bisa kita lihat bahwa kita menggunakan Newton CG di sini. Nah, untuk Newton CG itu sendiri, dia adalah singkatan dari Newton conjugate gradient, yang merupakan ini algoritma optimasi agar proses modeling dapat dilakukan lebih cepat, terutama saat menghadapi dataset yang berkuantitas tinggi. Nah, ini maksudnya apabila kita memiliki dataset yang datanya lebih dari 1000 atau sekian, maka mungkin ada algoritma yang kita gunakan akan sangat lambat. Karena fungsi logistic regression ini dia akan melakukan iterasi sebanyak berapa kali kita punya sebanyak dataset yang kita punya. Jadi dalam kasus ini karena kita memiliki 1000 data, maka akan dilakukan 1000 iterasi. Nah, untuk menggunakan logistic regression solver default itu akan sangat lambat dan hasilnya akan tidak akurat. Maka oleh karena itu kita menggunakan algoritma solver Newton CG agar hasilnya lebih lebih benar. Kemudian bisa kita lihat kita juga menggunakan RFA, kemudian kita memilih 5 fitur yang akan digunakan, 3 fitur yang akan digunakan. Kemudian setelah itu kita melakukan fitting. Nah, yang kita fitting itu adalah X trend dan Y trend yang sudah di split sebelumnya sudah di split sebelumnya. Kemudian kita bisa melihat kita bisa langsung lakukan fitting ke logistic regresinya itu sendiri. Jadi X trend dan Y trend, kemudian bisa kita lihat dia menggunakan solver Newton CG.
Nah, setelah itu kita setelah melakukan fitting, kita langsung melakukan prediksi berdasarkan X-test-nya. Jadi bisa kita lihat kita menggunakan logreg.predict. Ini logreg merujuk ke logistic regression model itu sendiri. Kemudian kita melakukan prediksi ke X-test. Nah, ini akan menghasilkan Y-log-predict. Nah, Y-log-predict ini akan berisikan nilai-nilai hasil prediksi kita. Bisa kita lihat sini dia berbentuk array 8 dengan isinya adalah 8, 13, 10, 11, 10 dan seterusnya. Nah, untuk akurasinya sebentar kita akan lihat. Oke. Sekarang ya setelah melakukan prediksi di multivariate logistic regression, mari kita lihat perbandingan akurasi antara linear regression dan logistic regression. Jadi untuk linear regression untuk melakukan evaluasi model dan membandingkan model, kita akan menggunakan 3 metode. Metode pertama itu adalah R squared, kedua adalah mean absolute percentage error, kemudian yang ketiga adalah mean squared error. Nah, untuk melakukan evaluasi itu sendiri, kita akan menggunakan fungsi dari modul scikit-learn juga. Nah, bisa kita lihat di sini pada linear regression kita ingin melakukan akurasi, jadi R squared score, kemudian kita masukkan Y-test dan Y-predict-nya. Kemudian sama juga untuk mean absolute percentage error, kita panggil fungsinya lalu kita masukkan kedua variabel Y-test dan Y-predict, kemudian kita kalikan dengan 100, alasannya karena kita ingin melihat persentasenya. Kemudian yang terakhir mean squared error, yaitu Y-test, mean squared error kita panggil dari fungsi scikit-learn, kemudian kita masukkan variabel Y-test dan Y-predict. Untuk hasilnya itu sendiri bisa kita lihat pada linear regression R squared score-nya adalah 0,83573 dan seterusnya. Atau kalau kita persentasekan itu hasilnya sekitar 83%. Kemudian untuk mean absolute percentage error-nya menggunakan linear regression itu hasilnya 79,8. Kemudian mean squared error menggunakan linear regression hasilnya adalah 1,5 dan seterusnya. Perlu kita ketahui untuk R squared error itu nilai yang lebih tinggi, misalnya ini 0,8, berarti dia lebih akurat. Kemudian untuk di mean absolute percentage error, nilai yang lebih rendah yang mendekati 0 itu adalah nilai yang lebih akurat. Kemudian sama juga seperti mean squared error, nilai yang mendekati 0 adalah nilai yang lebih akurat. Nah, kemudian untuk evaluasi multivariate logistic regression, cara untuk melakukan evaluasinya sama seperti yang tadi, kita menggunakan fungsi dari scikit-learn, kemudian kita lihat langsung hasilnya. Untuk R squared score itu menggunakan logistic regression, hasilnya 0,71, atau kalau kita persentasekan itu hasilnya adalah 71%. Kemudian untuk mean absolute percentage error-nya dia adalah 83. Kemudian untuk mean squared error dia itu hasilnya adalah 2,7129 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat sekilas di bagian multiple linear regression dia memiliki akurasi yang lebih tinggi, yang lebih akurat di R squared error dia lebih akurat, lebih tinggi. Kemudian di mean absolute percentage error dia juga lebih mendekati 0. Kemudian di mean squared error juga dia lebih mendekati 0. Jadi kalau kita lihat sekilas, multiple linear regression adalah model yang lebih tepat apabila kita ingin melakukan prediksi pada dataset student performance ini. Nah, untuk di bagian berikutnya, yaitu bagian kesimpulan, akan dilanjutkan oleh Saudara Awang Mulia Nugrawan. Oke. Akhirnya kita sampai ke bagian kesimpulan. Nah, berdasarkan pemaparan tadi bagaimana tentang proses-proses pada machine learning yang diawali dengan preprocessing, dilanjutkan dengan modeling, dan diakhiri pada evaluasi model.
Nah, pada kesimpulan, dari hasil analisis pada dataset student performance yang terdiri atas 2 tabel, student math dan student Portugis, dengan total baris kedua tabel tersebut adalah sebanyak 1044, serta kolom atau fiturnya terdiri atas 33. Dan model yang kita gunakan adalah multivariate linear regresi dan multiple logistic regresi. Didapatkan perbandingan dari kedua model tersebut. Ada 3 kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, dengan menggunakan metode R2 score, model linear regression memiliki skor yang lebih mendekati 1 atau lebih akurat. Kesimpulan yang kedua, dengan menggunakan mean absolute percentage error, model linear regression memiliki nilai yang lebih mendekati 0 dibanding logistic regression. Dan yang terakhir, poin ketiga, dengan menggunakan metode mean square error atau MSE, model linear regression pun memiliki nilai yang lebih mendekati 0. Jadi, secara keseluruhan, linear regression atau model linear regression pada model ini lebih akurat dibandingkan logistic linear regression. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.